destinasi wisata di kawasan Danau Toba, kemudian juga yang ramah lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia SDM unggul. Dan hari ini juga sejalan dengan program pemerintah, tentunya juga Bapak Presiden Joko Widodo mengharapkan Danau Toba merupakan destinasi pariwisata yang mendunia dan merupakan salah satu program super prioritas yang ketiga dari 5 yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah Danau Toba. Nah, apa yang menjadi misi daripada KMDT ini adalah mengambil bagian dalam percepatan pembangunan destinasi wisata Danau Toba, tentunya melalui kontribusi yang strategis dan program kerja yang produktif dalam pembangunan destinasi wisata. Kemudian juga menyukseskan percepatan kunjungan wisata ke destinasi wisata Danau Toba melalui ketersediaan SDM unggul. Dan yang ketiga adalah mendorong pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat Danau Toba. Dan ada yang keempat, mendorong peningkatan ekonomi masyarakat lokal di kawasan Danau Toba melalui koperasi dan UMKM serta pendampingan petani. Kemudian yang kelima, mendorong pelestarian dan revitalisasi keberagaman biologis dan keberagaman budaya, biodiversity, and cultural diversity sebagai potensi wisata Danau Toba yang ramah lingkungan. Itulah yang merupakan visi misi daripada KMDT. Nah, di Sumatera Utara belum ada terbentuk, sehingga dalam waktu dekat ini akan direncanakan pembentukan pengurus dan sekaligus pelantikan di tanggal 4 Maret. Dan bersamaan dengan pelantikan kita melakukan juga FGD percepatan destinasi pariwisata, kemudian juga UMKM ekonomi, koperasi UMKM dan ekonomi kreatif. Nah, untuk pelaksanaan FGD dan pelantikan di sini kita hadirkan beberapa pembicara. Kemudian rencana yang berikutnya adalah terima kasih atas apresiasi Pak pimpinan tadi, bahwasanya Danau Toba itu adalah milik kita. Nah, bagaimana supaya bisa ini Danau Toba ini tentunya sesuai dengan harapan kita? Kami berharap ke depan ini adanya MOU kepada Dewan DPRD Provinsi Sumatera Utara agar bisa mempermudah program-program kerja kami yang akan kami laksanakan nanti ke depan. Daripada kawasan Danau Toba, seperti yang dikatakan Bu Eni tadi, bahwa KMDT akan hadir dan berperan. Mungkin beberapa action yang sudah konkret dibuat KMDT, penangguran benih ikan dan pembentukan koperasi yang ada di kawasan Danau Toba. Saat ini sudah jalan ya Bu Eni ya. Dan mungkin ini yang mungkin perlu nanti menjadi supporting daripada Pak kami, bagaimana ini nanti bisa berkolaborasi. Karena memang terus terang Danau Toba ketika itu ditetapkan sebagai kawasan destinasi, tetapi kegiatan yang ada di situ saat ini tidak mendukung. Salah satunya terus terang Pak kami KJA yang ada di sana. Jadi artinya kita dari KMDT memang kemarin sudah komit bahwa harus kita sesuai dengan apa yang ditetapkan menjadi sebuah skala prioritas destinasi wisata. Jadi artinya ini mungkin menjadi hal yang perlu nanti didiskusikan dalam pertemuan-pertemuan berikut. Kita sedikit kita buat tapi konkret, nyata. Jadi untuk itu mungkin sesuai dari permintaan gue ini, mungkin ada MOU nantinya yang akan kita buatkan. Itu apa? Satu sisi MOU itu adalah untuk mendorong bagaimana mungkin dari segi fungsi daripada DPRD adalah itu masyarakat itu sebenarnya mau dia berkegiatan di darat tetapi dikasih solusi. Dan artinya jangan ada lagi kegiatan yang lain di sana yang bisa mengganggu Danau Toba. Terus terang masyarakat itu mengikut kegiatan Jarung Apung ini karena memang dilihatnya ada kegiatan yang memang diizinkan. Ya kan, kegiatan yang diizinkan, masyarakat mau dong ikut. Masa cuma mereka, kami pun buatlah. Nah itu dia. Tetapi ketika memang ini konsisten dengan apa yang telah ditetapkan sebagai
skala prioritas destinasi wisata, tentunya masyarakat ini juga harus kita persiapkan apa nanti kegiatan mereka di darat. Nah, oke, kami tidak berkeramba lagi, tapi artinya di darat kami buat kegiatan apa? Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Ini terus saya bilang, saya pribadi ya, karena belum ada keputusan politik dan dewan. Ini kerambahan ini kan sebenarnya kan harus ya saya bilang tadi, kita bukan nanti kata kita tidak membantu masyarakat untuk usaha. Iya. Kita ini solusinya lah. Iya, itu dia. Apa solusinya? Iya. Mereka pun bisa hidup. Iya. Karena mereka pun juga anak punya sekolah segala macam kan. Betul. Kalau tiba-tiba mereka digusur gini-gini aja, Iya. ini kan membahayakan juga. Iya. Nah, jadi saya pun tidak segampang bikin statement politik, tutup segala macam itu kan. Iya. Nanti kan mengundang Solusi. berbahaya juga. Tapi kita bikin solusinya. Tadi Pak Santi kan cocok kali lah KMDT Sumut ini berdiri. Nanti kalian mengundang dengan kita dialog, kita diskusi. Saya libatkan komisi yang bidang ini. Nanti kita bikin MOU-nya apa? Iya. Nanti tiba-tiba kalau misalnya kita perlu anggaran kita apa kan ya, kalau emang itu kita anggap penting, nanti setiap tahun kita masukkan anggaran di APBD. Iya. Ini itu layak kok. Iya. Tapi saya pribadi, ya, kenapa saya karena apa itu untuk kajian itu nggak diangkat, berat loh, sangat luar biasa. Saya sudah diikut di limbah itu, emang udah ada itu, kita pun gatal-gatal, Memang ini udah kena semuanya. Ikan-ikan lokal pun bermatian. Bermatian semuanya. Udah punah lagi. Jadi mohon maaf ya, kalau nanti kita suruh pemerintah yang kerjakan, tidak akan terkerjakan. Ini KMDT lah yang bisa dongkrak, lain swasta. Kepentingan apa? Kepentingan hati, bukan kepentingan politik, bukan kepentingan cari makan. Kepentingan hati kan. Bisa anak cucu kita yang udah menikmati indah Danau Toba itu, kita nggak mungkin bisa. Pelayanan Pak. Iya, saya ke Bali kemarin untuk kami pertemuan adopsi seluruh Indonesia, nangis lebar itu. Kenapa? Kalau orang datang ke kunjungan. Bali itu kalau nggak ada kunjungan wisata tidak makan. Danau Toba nggak bisa makan. Kalau biasa kita masih tetap bertahan. Ada wisata yang makan kita. Hanya jual mangga itu semua dapat. Kita semuanya. Apa itu Bali kita udah sangat luar biasa lah. Saya pikir mungkin Ibu ada masukan, saya kawan-kawan semuanya, tapi saya sangat terima kasih kunjungan kemari. Saya akan follow up ini, akan saya kirim ke komisi, kita akan nanti dialog. Nanti MOU yang siapkan.